Di episode sebelumnya, Junpyo yang sedang menginap di rumah Jandi ikut belajar cara meracik kimchi, pergi ke pemandian umum, serta memakan cemilan yang dijual di pinggir jalan. Semua itu membuat Junpyo sangat bahagia. Saat mereka berkencan ditemani Gaul dan pacarnya, ia selalu diejek oleh Supyo pacar Gaul. Hilang kesabaran, akhirnya Junpyo menghajar Supyo hingga babak belur. Tentu saja itu membuat Jandi marah. Suatu hari, Jandi yang hendak mengantar Gaul untuk bertemu Supyo terkejut. Ia mengetahui ternyata Supyo adalah seorang playboy, dan sedang berjalan dengan pacar lainnya. Ternyata itu juga alasan Junpyo menghajar Supyo. Tanpa pikir panjang, Jandi langsung menendangnya. Ia tidak terima karena dia sudah berani memainkan hati sahabatnya. Merasa tidak enak dengan Junpyo, ia akhirnya mendatangi pria itu untuk minta maaf. Ingin tahu keseruan selanjutnya? Tonton terus alur cerita drama Korea Boy Before Flowers, hanya di channel YouTube Double T. 감사합니다. 그냥 지나가면 섭섭하니까. 근데 잔디는 Menjelang hari Valentine, Gaul sahabat Jandi menyarankannya untuk memberi Junpyo coklat sebagai tanda cinta. Sempat menolak karena gengsi. Akhirnya Jandi mulai membuat coklat untuk diberikan pada orang yang dianggap begitu berarti untuknya. Meski sedikit ragu, gadis itu mulai membuat motif coklat yang menyerupai wajah dan rambut Junpyo. 재밌지, 따뜻하지? 여기 차도 공짜. 라고 만든 거 아니거든. 근데 Dengan sedikit malu-malu, Jandi memberikan coklat buatannya pada Junpyo di kantor Shinhwa. Dapat ditebak Junpyo benar-benar terkesan sampai dia tidak rela coklatnya dimakan Jandi. Secara kebetulan, di tempat tersebut diadakan kontes dengan hadiah ponsel. Sambil memaksa, Jandi berhasil membuat Junpyo mengikuti acara itu, dan membuat ia bahagia. 때까지 뭐 익을 때까지요? 다시 한번 Apes bagi keduanya, saat sedang menggendong Jandi mengikuti lomba. Mendadak Nyonya Kang lewat dan menatap tajam Junpyo. 한 팀 누가 될지 야 기대가 됩니다. 야 이 팀 뭐 나는 우승할. Pemuda itu langsung ditarik ibunya ke kantor untuk dimintai penjelasan, dan dengan suara tinggi, Junpyo meminta sang ibu untuk tidak mengganggu Jandi. 그 아이 건드리지 마. 그렇다면 됐어. 저분이 누구야? 저분이 바로 준표 형님. 아 누가 왔어? Sudah tentu permintaan tersebut tidak dituruti. Nyonya Kang malah mendatangi kediaman keluarga Gem Jandi untuk menawarkan uang 300 juta won. Dengan syarat Jandi harus memutuskan hubungan dengan Junpyo. Sudah tentu ucapan tersebut membuat ibu Jandi marah. Ia menuangkan garam ke atas kepala Nyonya Kang sambil mengusirnya pergi. Mereka langsung terharu melihat sikap sang ibu. Namun kekaguman mereka buyar ketika wanita itu menyebut 300 juta won terlalu sedikit untuknya. Karena jika Junpyo menjadi menantunya, ia akan mendapatkan yang lebih banyak. 아이고 누구 약 올려? 아니 대한민국을 살 거야? 그러면 이 신화 그룹 우리의 그러니까 목표는 신화 유통 신화. Di lain tempat, Gaul yang ingin memberikan coklat ke Yijung terkejut. Karena mendapati Yijung sedang berjalan dengan dua perempuan sekaligus. 괜찮아요. 예. Sempat berada di rumah Yijung, akhirnya Gaul memutuskan untuk pulang. Di tengah jalan saat hendak pulang, ia dijelaskan Yijung bahwa selama ini ia cuma menganggap Gaul sekedar teman.
울지 말고 차분히 얘기를 해야 알아듣지. Apa yang dilakukan Ibu Jandi ternyata membuat keluarganya mulai jatuh dalam kesulitan. Pasalnya, tempat laundry mereka mendadak menolak untuk memperpanjang masa sewa. Bisa ditebak, semua adalah berkat siasat Nyonya Kang yang begitu berkuasa. 그런데 엄마가 소금 부어서 내줄. Karena usaha laundry mereka dipaksa untuk tutup, keluarga Gem Jandi mencari nafkah dengan berjualan makanan di pinggir jalan. Bisa ditebak, berita tersebut langsung disambut oleh Nyonya Kang, ingin membuktikan dirinya tidak main-main. Wanita dingin itu meminta sopir mobilnya melewati tempat keluarga Jandi. Dengan polosnya, Jandi langsung menawarkan barang jualannya sebelum kemudian gugup melihat kehadiran Nyonya Kang di bangku belakang mobil. Dengan tersenyum sinis, Nyonya Kang meminta supaya mobil kembali dijalankan. Begitu melihat sosok Jandi, mata Junpyo langsung membelalak. Namun permintaannya supaya mobil dihentikan sia-sia, karena tangan sang ibu mencengkramnya. Tiba-tiba mendadak dari belakang terdengar suara Junpyo memanggilnya. Saking terkejutnya, gadis itu hanya bisa terdiam menanti sosok Junpyo yang terus mendekat, berjalan dengan latar belakang matahari yang mulai terbenam. Junpyo sempat memarahi Jandi karena tidak memberitahunya soal kondisi keluarganya. Namun, dengan cepat gadis itu menjawab bahwa ia tidak ingin sang kekasih terus membantu keluarganya setiap ada kesulitan. Untungnya setelah memperingatkan soal Nyonya Kang, Junpyo berhasil membuat Jandi berjanji untuk mau bercerita bila ada masalah menyangkut sang ibu. Tidak cuma itu, Jandi juga menyebut tidak akan meninggalkan Junpyo hanya karena perbuatan ibunya. 적어도 너희 어머니가 그 이유는 되지 않을 거라는 약속. 여보세요? 네. Masalah baru menimpa keluarga Gem Jandi, ketika mobil jualan mereka dirusak oleh preman. Mau tak mau, Jandi kembali harus mencari kerja sampingan. 아가씨가 참 뭐가요? Secara kebetulan, Jihu bertemu dengannya di tempat pengisian bensin, dan hanya bisa melihat dengan penuh rasa khawatir saat gadis itu mulai mimisan. Dengan sedikit ragu, Jandi mencoba memutuskan untuk mendatangi tempat kerja, yang sempat diberikan oleh seorang pelanggan restoran. Ingin tahu episode selanjutnya? Tunggu ceritanya hanya di channel YouTube Double T. Jangan lupa like, komen, dan subscribe guys, supaya kami semangat lagi untuk mengupdate alur cerita drama Korea kesukaan Anda. Terima kasih.